bersama kami untuk melakukan sebuah gerakan dan juga akan bernyanyi bersama. Untuk itu kami mengajak kakak untuk bangkit berdiri. Ayo supaya kita tetap semangat. Ya, sekali lagi saya mau menyapa untuk seluruh peserta KML dari Sabang sampai Merauke. Rupanya belum semuanya bergembira hari ini dan rupanya belum semuanya siap. Sekali lagi kami sapa. Apa kabar kakak-kakak semuanya? Apa kabar? Baik, Kak. Baik. Semuanya? Baik, Kak. Baik. Karena kita semuanya masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Sehingga kita hari ini akan memulai kegiatan KML. Mudah-mudahan kegiatan KML hari ini mulai pagi sampai dengan sore nanti bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu mari kita bangkit berdiri kakak-kakak. Kita akan bersama dengan kami tim animator dari Surabaya untuk mengajak kakak-kakak untuk bernyanyi bersama. Mari kita bangkit, angkat tangan kita. Kita akan bernyanyi meraih bintang. Oke, yang di rumah semuanya ikut ya. Oke, gerak. Tangan ke atas meraih bintang, tangan ke samping burung itu terbang, tangan di lutut berputar-putar, tangan di pinggang bergoyang-goyang. Sekali lagi, tangan ke atas meraih bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan di lutut berputar-putar, tangan di pinggang bergoyang-goyang. Intro. Angkat tangannya ke atas, yuk. Tangan ke atas meraih bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan di lutut berputar-putar, tangan di pinggang. Sekali lagi, tangan ke atas meraih bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan di lutut berputar-putar, tangan di pinggang bergoyang-goyang. Oke, terima kasih. Masih semangat kakak-kakak? Oke, satu lagi lagu dari kami. Menirukan binatang. Nanti ikuti kami ya. Binatangnya apa, ikuti kami, oke? Intronya. Mari kawan berjalan dalam. Oke kak, ulangi kak intronya kak. Mari. Nah oke, mohon maaf ya karena intronya kurang pas. Oke, jalan. Nanti kakak-kakak membuat lingkaran ya kalau dengan adik-adik. Mari kawan berjalan dalam lingkaran, menirukan binatang sedang berjalan. Binatang apakah ini? Binatang apakah ini? Kata-kata berjalan. Begini jalannya, begini jalannya, kata-kata berjalan. Mari kawan berjalan dalam lingkaran, menirukan binatang sedang berjalan. Binatang apakah ini? Binatang apakah ini? Ular-ular berjalan. Begini jalannya, begini jalannya, ular-ular berjalan.
kawan berjalan dalam lingkaran, menirukan binatang sedang berjalan. Binatang apakah ini, binatang apakah ini? Burung-burung berterbangan. Begini terbangnya, burung-burung berterbangan. Mari kawan berjalan dalam lingkaran, menirukan binatang sedang berjalan. Binatang apakah ini, binatang apakah ini? Monyet-monyet berjalan. Begini jalannya, monyet-monyet berjalan. Mari kawan berjalan dalam lingkaran, menirukan binatang sedang berjalan. Binatang apakah ini, binatang apakah ini? Gajah-gajah berjalan. Begini jalannya, gajah-gajah berjalan. Oke, terima kasih. Baik, untuk kakak-kakak semuanya, silahkan duduk kembali. Oke, sudah semangat? Oke, mudah-mudahan semangat hari ini untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Kakak-kakak semuanya, kita akan langsung untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini dengan orientasi kursus. Untuk itu, kakak-kakak mohon untuk tidak meninggalkan tempat. Kami akan memanggil langsung Pinsus yang akan menyampaikan materi pada kesempatan ini. Untuk itu kami panggil Kak Prapto untuk bersama dengan kami. Ya, silakan Kak Prapto. Oke, inilah Kak Prapto selaku Pinsus dalam kursus KML Gunung Sari 417-418. Salam Pramuka. Apa kabar Kak Prapto? Baik. Luar biasa. Baik Kak Prapto, pada kesempatan ini untuk orientasi kursus saya serahkan sepenuhnya pada Kak Prapto untuk menyampaikan materi berkaitan dengan kursus hari ini. Untuk itu waktu sepenuhnya saya serahkan pada Kak Prapto. Kami Terima akan kasih, undur diri. luar biasa. Terima kasih. Kakak-kakak, waktu sepenuhnya kami serahkan pada Kak Prapto untuk tetap bersama dengan Kak Prapto di tempat masing-masing. Terima kasih. Baik, kakak-kakak peserta kursus KML. Pagi ini kita akan mengawali segala aktivitas kita dalam kursus ini dengan orientasi kursus. Apa yang akan kita peruli di dalam kursus, bagaimana aturan mainnya, apa-apa yang harus kita lakukan, ini dia. Namun sebelumnya, bagi kakak yang pecinya belum dipakai, tolong dipakai dulu yuk. Ya, itu kan keren kan? Selalu kelupaan. Nah, itu yang senyum-senyum, udah pakai peci kan? Pecinya di mana? Terima kasih yang sudah memakai. Keren kan? Mantap ini ya. Ini ya. Jadi karena nanti kakak ini menjadi pembina mahir, mulai sekarang harus membiasakan diri bagaimana mengenakan uniform yang benar. Gitu ya. Kan keren pakai peci ya, seragam lengkap. Baik, kakak-kakak. Mari kita ikuti. Minta tolong untuk bisa ditayangkan. Oke, baik. Apakah paparan ini jelas? Kasih jempol dong, yang bisa terlihat jelas. Baik, kakak-kakak, seperti kemarin saya katakan bahwa kita ini adalah kursus. Jadi kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan. Kita terbagi menjadi dua kelas, kelas penggalang itu Gunung Sari 417 dan kelas penegak 418. Gitu ya. Nanti akan saya perkenalkan dengan Kapusdik, kemudian juga teman-teman pelatih yang terlibat ya. Supaya kakak-kakak semua juga bisa mengenal lebih dekat. Baik, selanjutnya. Oke. Nah, ini gambarnya siapa ini? Kalau kakak ingat, tokoh panutan kita, Bapak Pandu Sedunia. Ya.
harapannya ini ya, Baden POL mengatakan begini. Iya. Memiliki pengalaman dan konsep diri yang diyakini kebenarannya sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Ini tujuan utama kita mengikuti kursus, yakni memiliki pengalaman dan konsep diri yang diyakini kebenarannya sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Dengan demikian, ijazah bukan tujuan satu-satunya, itu hanya sebagai sarana. Maka yang penting adalah bagaimana kita berproses di dalam kursus ini. Baik, berikutnya. Nah, kakak-kakak, kursus kita ini adalah pendidikan orang dewasa atau sering disebut dengan andragogi. Nah, sebagai orang yang dewasa itu mau belajar, karena kursus ini prinsipnya adalah belajar. Kita mau belajar, ya, kita bisa belajar kalau punya mau, punya kemauan. Artinya mau apa? Mau diproses, mau mengerjakan tugas, mau sedikit mengalah dengan tim kalau terjadi kesalahpahaman, mau melakukan segala sesuatunya dengan penuh tanggung jawab, dan yang penting adalah mau mengubah diri menjadi lebih baik. Jadi prinsip yang pertama di dalam kursus kita ini adalah kita harus mau. Yang kedua, kita harus senang dengan materi. Sifat pramuka itu kan dikenal dengan ceria, gembira. Maka tadi diawali dengan menyanyi bersama. Ini supaya apa? Suasana gembira itu tercipta. Nah, dengan demikian harapan kami juga kakak-kakak nanti di dalam mengikuti kursus ini jangan melihat waktunya lama, mulai pagi nanti sampai sore, dilanjut besok lagi mulai pagi sampai sore, kemudian minggunya lagi sampai berproses 3 minggu. Kalau kakak menghitung-hitung ini tentunya akan menjemuhkan. Tetapi kalau kita bisa menerima dengan sukacita, dengan senang hati, maka materi-materi yang diberikan ini akan dapat kita terima dengan baik. Kakak-kakak, tidak semua materi bisa tersampaikan di dalam kursus ini. Tidak semua materi kakak-kakak bisa mendapatkan di dalam dialog kami para pelatih. Maka kakak perlu mengembangkan diri. Yang kami berikan itu hanya sebagian. Tugas kami adalah hanya menyulut semangat kakak, memotivasi kakak untuk bisa menjadi pembina pramuka mahir. Yang intinya adalah pengembangan diri tetap menjadi tanggung jawab kakak secara pribadi. Jangan berpikir bahwa nanti setelah ikut kursus ini kakak benar-benar menguasai semua scouting skillnya. Tidak, itu melalui proses yang cukup panjang, maka nanti ada yang disebut dengan masa narakarya lanjutan. Di situ kakak mempersiapkan diri sebelum dilantik, dikukuhkan menjadi pembina mahir. Kemudian berikutnya, kita harus merasa perlu, Kak. Perlu apa? Perlu mengupdate diri, mengembangkan diri secara terus-menerus. Jangan pernah puas dengan diri sendiri. Karena ada diri sudah merasa diri lebih dari yang lain. Ini akan sangat bahaya. Maka satu hal, intinya adalah mari kita haus untuk belajar. Dan berikutnya adalah merasa diuntungkan. Sungguh beruntung kakak-kakak untuk ikut di dalam kursus ini. Karena apa? Kursus ini legal, dikelola secara profesional. Di antara kami, ya Kapusdi kami ini termasuk pelatih nasional. Kemudian untuk pelatih tingkat penegak itu juga Kak Ganet ini juga pelatih nasional. Dengan demikian, pelatih yang terlibat di dalam kursus ini memang memiliki kompetensi sebagaimana yang kakak harapkan. Jangan khawatir, semuanya akan berlangsung dengan baik. Gitu ya. Baik, berikutnya. Nah, harapan kami kakak mau membuka diri dengan jalan apa? Merasa bahwa kita butuh untuk belajar, banyak bertanya, banyak berkonsultasi sesama teman maupun dengan pelatih. Dengan demikian kita akan betul-betul menerapkan apa yang disebut dengan sistem metode di dalam gerakan pramuka. Salah satunya adalah sistem AMONG. Maka kami nanti juga di dalam pelaksanaan kursus ini lebih banyak kami
menempatkan diri Tutwuri Handayani. Nah, nanti metode macam ini akan dijelaskan dan dulu waktu kursus materi dasar sudah disampaikan hal ini. Yang kedua, diharapkan kakak-kakak juga aktif di dalam proses pembelajaran. Maka di dalam Zoom tolong open cam untuk semua ya. Jangan ditutup. Ayo nanti ditutup, tinggal melakukan aktivitas lain, yang penting mendengarkan. Itu salah. Tetapi kita perlu melihat secara langsung, berproses bersama, dan kalau kakak diajak untuk berdiri, bernyanyi, atau dilakukan sesi tanya jawab, mari aktif supaya kesempatan ini betul-betul kita bisa gunakan dengan baik. Ini. Kemudian kakak nanti kita kan ada seperti kemarin saya sampaikan, ada daring, ada luring. Nah, di dalam daring memang terpusat di sini, ini sekretariatnya. Kakak perlu tahu bahwa di sini tidak banyak orang, hanya yang terlibat secara langsung. Untuk ini nanti luringnya kakak bisa secara berkelompok, ya tatap muka. Tapi ingat prokes tetap harus diperhatikan. Kelompok sudah dibentuk oleh panitia, kakak-kakak sudah dikelompokkan per wilayah, per pangkalan. Nah, tolong nanti pada saat dinamika kelompok, hal ini tidak perlu dirubah lagi, Kak. Jadi mohon maaf kalau misalnya karena jumlahnya tidak mencukupi, kakak tidak bisa menjadi satu wilayah, satu daerah, digabung dengan kelompok lain. Ini tidak persoalan karena media yang ada sekarang memungkinkan kakak untuk melakukan koordinasi dan konsultasi setiap saat. Ini. Kemudian silakan kakak secara positif berintegrasi, mempunyai integritas yang tinggi. Keberhasilan kursus ini bukan terletak pada kami, terletak pada kakak. Kami hanya memfasilitasi. Ya, jadi jangan berharap bahwa dengan kursus ini semuanya tergantung kepada pelatih. Baik, berikutnya. Ya, ini kursusnya nanti input, kemudian melalui proses, kemudian outputnya bagaimana, dan outcome-nya. Itu nanti ini kakak yang akan kami proses. Baik, berikutnya. Nah, ini kami yakin kakak-kakak adalah para calon-calon pembina mahir yang luar biasa. Apa yang menarik dari foto ini? Masih muda, mempunyai kompetensi yang tinggi, bersemangat, disiplin yang tinggi. Nah, kompetensi kakak semacam inilah modal besar dari kakak semua untuk menjadi seorang pembina yang hebat, yang luar biasa. Negara ini membutuhkan kakak, adik-adik kita membutuhkan kakak. Bahkan bangsa ini membutuhkan uluran tangan kakak. Mari bergandeng tangan bersama kami. Kami memfasilitasi kakak untuk ikut berperan secara aktif dalam pembinaan karakter bangsa. Sehingga negara yang kita cintai ini benar-benar dihuni oleh orang-orang yang luar biasa seperti Anda semuanya. Ini harapan kami. Baik, berikutnya. Ya, nah prosesnya kakak seperti kemarin saya sampaikan, nanti ada 30% itu teori, kemudian selebihnya itu berupa praktik. Nah, mohon ini dicermati, sehingga nanti jangan pernah merasa bahwa tugasnya bertumpuk-tumpuk. Disitulah yang disebut dengan praktik ini, sehingga praktek langsung. Kalau ada kesulitan kami membuka diri. Pelaksanaan kursus ini melalui daring dan luring, kemarin sudah saya jelaskan itu. Minggu pertama, putaran pertama hari dan besok itu daring terpusat. Kemudian untuk minggu kedua itu kakak luring. Tetapi dalam pantauan kami, bukan berarti nanti itu tidak ada daring, tetap ada. Kami akan berproses dalam kelompok-kelompok kecil, dalam satuan, melalui media yang ada. Kemudian pada minggu terakhir itu kembali terpusat daring di tempat ini. Nah, kemudian berikutnya tugas mandiri, kakak-kakak perhatikan di situ. Memang pengerjaannya itu secara berkelompok. Maksudnya di dalam pramuka memang kita menerapkan sistem bergu. Kakak mengerjakannya berkelompok. Tetapi bukan berarti dalam satu kelompok itu harus sama tugas yang dikumpulkan. Materinya sama, tetapi kakak berkreasi secara mandiri. Tunjukkan bahwa kakak memang luar biasa. Kemudian dikumpulkan tetap secara individu, tidak kelompok. Karena apa? Nanti di Google Classroom kalau kakak ini tidak ada namanya masuk di situ, otomatis poinnya tidak ada. Nah,
yang sering terjadi adalah bahwa dalam kelompok itu ada kopas. Dari anggota kelompok satu dengan kelompok yang lain lupa mengganti nama, dikira kami pelatih tidak jeli. Nah, setelah kami temukan dikonfirmasi, enteng jawabnya, maaf Kak, lupa. Nah, kalau itu sudah menyangkut di dalam penilaian tidak ada istilah lupa. Kami tidak ada toleransi dalam hal ini, ketegasan perlu kami ambil. Supaya apa? Benar-benar kita tidak main-main. Kita boleh bermain tapi jangan main-main. Nah, untuk penggalang ini nanti ada saya, nanti sebentar saya perkenalkan. Saya Kak Prapto, kemudian nanti ada Kak Mulyono, kemudian ada Kak Margus. Untuk penegak itu ada Kak Ganet, ada Kak Pras. Tapi di samping itu juga ada kakak-kakak lain sebagai tim animator yang tadi sudah mengajak nyanyi. Nanti akan saya sampaikan. Kami semua akan bekerja keras menyukseskan acara ini. Nah, yang tidak kalah penting karena kakak-kakak adalah setiap tugas perlu dikerjakan, serahkan secara serius dan tolong jangan melebihi tenggat waktu. Karena kalau lebih dari itu sistemnya akan ngeblok dan kakak tidak masuk berarti kakak kosong untuk nilainya. Baik, berikutnya. Ya, nah ini menjadi perhatian kakak. Nama kakak, hati-hati nanti profil kakak di Google Classroom harus sama dengan nama pada data peserta yang dihimpun oleh panitia. Kalau tidak sama itu nanti akan mengalami kesulitan. Tolong disamakan. Kalau sekarang profilnya masih belum sama, disamakan. Kemudian gunakan foto asli kakak, baik di WA maupun yang di Google Classroom. Karena apa? Kalau berbeda, ya mungkin sementara foto suaminya, foto istrinya, foto keluarga atau binatang kesayangan diganti dulu DP-nya dengan foto kakak sendiri supaya kami bisa pantau. Kemudian, nah ini kakak untuk kode peserta yang warna merah. Mohon maaf kemarin kami menyampaikan ada 9 digit. Akhirnya semalam setelah kami berproses, kami coba simulasi. Yang paling gampang kami menggunakan ini, 7 digit. Nih, contoh seperti ini. Kalau kakak nanti mengumpulkan tugas, setiap tugas atau tagihan ini menggunakan kode ini. Pertama, 3 angka di depan itu adalah nomor urut kelas. Nomor urut kelas. Ya, ini tidak boleh diutik-utik, tidak boleh diubah. Kemudian titik, bukan koma, bukan strip. 417 itu kode kelas. Kita Gunung Sarinya ada 2, 417 dan 418. Kalau di sini 417 berarti kakak adalah golongan penggalang. Itu mudah. Kemudian titik 1 itu kode khusus dari panitia yang kakak tidak ngerti apa maksudnya. Itu merupakan password bagi kami. Ya. Kemudian T1 titik T1 nanti ada T1 sampai T13 kalau nggak salah. Nanti akan dikirim. Maksudnya apa? T1 itu tugas 1. Titik kemudian baru nama. Nama biasakan menggunakan huruf balok supaya lebih jelas. Huruf balok itu huruf cetak. Ya, setiap pengiriman tugas tolong identitasnya itu ditulis. Yang terjadi nanti kalau kakak kopas persis milik teman akan ketahuan dari sini. Itu ya. Oke. Baik, berikut. Nah, outputnya ini kakak menerapkan semua materi KML, menguasai scouting skill. Kemudian harapan kami sebenarnya tujuan utama kakak nanti diharapkan bisa menjadi ketua gugus depan. Itu target di dalam kursus ya. Kemudian mampu melaksanakan kegiatan kreatif rekreatif, mampu mengorganisasi kegiatan bakti masyarakat. Maka nanti dalam kelompok-kelompok itu akan dibagi siapa pratama, pradana, pemimpin sangga, kemudian pemimpin regu dan sebagainya. Nanti itu akan berproses bersama peledam atau pelatih pendamping kakak. Baik, berikutnya.
ini outcome-nya diharapkan mampu mendidikkan, kurang kali satu, satya dan dasa dharma pramuka. Ini, maka nanti akan diajarkan bagaimana teknik menanamkan itu pada peserta didik. Kemudian mampu mengorganisasi jenis kegiatan, mengelola antar satuan, menstimulasi pramuka menjadi putra putri Indonesia yang gagah, patriotik dan bertanggung jawab. Nanti ini materi kakak kadet akan diberikan secara tajam dalam hal ini, ya luar biasa. Nah berikut, ya ini ya lewat saja. Berikut. Nah ini yang penting Kak, nanti karena ini sebuah kursus, sebuah pendidikan, maka melalui proses. Dan proses itu kami nilai. Kami tidak bertitik utama pada hasil, tetapi pada proses. Maka semua proses yang kakak lalui akan kami amati dan kami nilai sebagai penentuan kelulusan kakak. Apa saja dalam masuk penilaian adalah pretest, post-test. Nanti sebentar lagi akan masuk. Kemudian keaktifan kakak termasuk apakah pengiriman tugas-tugas itu melebihi tingkat waktu atau tidak. Kemudian presensi harus segera diisi, selalu diisi. Kemudian tugas-tugas dengan pengkodean tadi. Apakah kakak-kakak disiplin di dalam penerapan aturan main semua ini. Target nilai KKM-nya adalah 70. Nah, nanti ada 3 predikat pilihan kakak. Silakan kakak memilih yang mana. Predikat yang pertama, setelah kursus kakak akan lulus. Dinyatakan lulus di surat keputusan. Atau lulus ditangguhkan. Nah, atau tidak lulus. Nah, bagaimana ini nanti konsekuensinya? Tentunya ada bagi kita semua, tetapi harapan kami kakak memilih pada pilihan yang pertama. Oke, berikut. Nah, bagi yang lulus mendapatkan apresiasi. Apa? Ijazah. Kita bukan ijazah loh ya, tetapi ijazah benar, legal. Yang dilakukan oleh lembaga. Kemudian lulus. Nah, penghitungannya bagaimana? 90% penugasan, presensinya 85%. Ya, minimal itu. Nah, kemudian bagi yang lulus juga akan kami pilih 5 lulusan terbaik. Nah, akan mendapatkan kehormatan, kakak akan mendapatkan piagam. Raihlah itu. Ya, kami akan melakukannya secara objektif. Dan pada akhirnya nanti kakak-kakak membuat karya tulis. Ya, membuat karya tulis tentang pendidikan kepramukaan pada akhir kursus. Dan karya tulis itu sebagai persyaratan untuk mengambil ijazah. Ijazah akan kami distribusikan lewat jasa, kirim ke tempat kakak masing-masing jika kakak sudah mengumpulkan karya tulis itu. Kemana mengumpulkannya nanti akan diberitahukan pada saat acara penutup. Berikut, ya. Nah, bagaimana dengan yang lulus ditangguhkan? Bagi yang lulus ditangguhkan tentunya kakak harus menyelesaikan tagihan-tagihan yang belum terselesaikan. Ya, tadi harus 90%. Berarti tinggal menghitung itu. Nah, kalau kakak sudah memenuhi ini penugasan-penugasan untuk memenuhi tagihan ini dari pelatih, maka kakak selesai. Nah, bagaimana yang tidak lulus? Yang tidak lulus ya tentunya kakak harus mengikuti kursus berikutnya di tempat lain. Nah, apa itu terjadi? Ya, seringkali setiap kursus nanti ada yang terganjal di sini. Jadi, sekali lagi kakak, mari kita dengan bermain, tetapi jangan main-main. Ya, mari kita serius, tapi tidak tegang loh ya. Ini, baik. Berikut. Nah, ini yang penting, himbauan dari pelatih. Pertama, saat kegiatan khusus mengenakan seragam pramuka, jangan lupa ya. Nanti juga untuk pendokumentasian. Kemudian yang kedua, saat Zoom, nah ini open cam ya, dan admit sebelum acara dimulai. Kami tidak akan menunggu jam berapa saat sesuai jadwal. Di situ kami akan memulai berapapun yang bergabung, berapapun partisipannya. Mohon untuk ini kita biasakan berlaku tertib. Mari kita sebagai warga negara yang tertib, disiplin, mulai yang paling sederhana, tepat waktu. Jika kakak absen karena suatu hal,
tolong konsultasi dengan pelatih pendamping masing-masing. Baik, berikut. Nah, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Mari kita berproses bersama. Kami yakin kakak-kakak semua akan menjadi pembina-pembina pramuka yang tangguh. Selamat berjuang, berproses bersama. Terima kasih. Salam pramuka. Baik, kakak-kakak, saya akan perkenalkan para pelatih yang nanti akan mendampingi kakak, juga Kapusdi kita. Yang pertama, untuk pelatih, mohon maaf ini batuk. Pertama, pelatih penggalang. Oh, tim animator dulu ya, tim animator. Ayo, siap-siap. Supaya nanti kenal. Kalau mau lagu-lagu, tanya ini. Pertama, Kak Lulu. Kak Markus, masuk keluar. Kak Lulu, mana Kak Lulu? Ya, kemudian Kak Wiwit. Kak Wiwit. Kemudian tadi ada Kak Pur mana? Gak ada, ya wis. Oh, berikutnya adalah ini tim animator. Nanti kalau lagu-lagu mau minta diajari lagu atau apa, ini ya. Berikutnya pelatih penggalang. Pertama Kak Markus. Nah, ini termasuk komandannya tim animator ini, Kak Markus ini. Nah, oke. Ini pelatih penggalang. Kemudian saya sendiri Kak Prapto dan Kak Mul belum hadir. Pelatih penegak Sri Kandi kita. Kak Prasetya. Kak Pras. Ini Kak Prasetya. Kemudian Kak Budi Utomo. Tapi panggilan kerennya Kak Ganet. Panggilan persaudaraan gitu ya, Kak Ganet. Nah, ini pelatih nasional kita ini ya. Pernah kenal kan? Ini Kapusdi Klatnas yang lalu loh, ada yang ngacung ya. Ya betul katanya Kak. Itu kayak Kapusdi Klatnas yang lalu. Iya bener. Kemudian ini pelatih Kapusdi kita, Kak Yudhistira. Semangat dong. Nah, ini Kak Yudhistira. Salam Pramuka. Kakak-kakak sekalian, terima kasih kalian telah bergabung dengan tim pelatih Pusdiklacap Kota Surabaya. Kami mohon kita bisa bekerja sama dan kita akan berproses untuk menghasilkan para pembina-pembina yang handal. Salam Pramuka. Salam. Baik, inilah kami. Salam dari Surabaya. Salam Pramuka. Mohon maskernya dibuka. Baik, Kak Prapto sudah selesai. Baik, kakak-kakak semuanya, terima kasih kami ucapkan untuk Kak Prapto yang telah memandu acara atau sesi ini berkaitan dengan apa yang harus menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai peserta kursus KML. Maka tadi Kak Prapto sudah menyampaikan banyak hal. Mudah-mudahan nanti kakak-kakak semuanya bisa berproses bersama dengan kami para pelatih. Dan nanti jika ada sesuatu yang tidak jelas atau kurang jelas, kakak-kakak boleh nanti bertanya kepada pembina pendamping masing-masing. Karena nanti tentunya akan ada beberapa regu atau beberapa kelompok dan kemudian setiap kelompok itu nanti tentunya akan diberi oleh pelatih pendamping ya. Dengan demikian nanti kakak-kakak bisa bertanya, bisa konsultasi kepada pelatih pendamping masing-masing untuk bertanya, untuk konsultasi mengenai materi dari KML yang kira-kira kakak belum ketahui. Saya kira demikian untuk kakak-kakak semuanya. Baik, kami panggilkan Kak Lulu dulu supaya bergabung dengan kami. Ya, supaya kakak bisa berproses dengan baik. Oke, tidak apa-apa Kak Lulu, mari. Kakak-kakak, sebelum kakak-kakak keluar tentunya akan mendapatkan beberapa informasi dari Kak Lulu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan setelah sesi ini berakhir, ya? Kapan harus pretest dan sebagainya. Untuk itu Kak Lulu bisa menginfokan hal ini kepada para peserta. Baik, terima kasih Kak Markus. Selamat pagi kakak-kakak. Ya, setelah ini kakak-kakak akan melakukan tes awal atau pretest yang soalnya sudah dikirim melalui GC masing-masing golongan.
Ya, silahkan dicermati di masing-masing GC tiap golongan. Durasi waktunya 60 menit ya Kak Markus ya, 60 menit. Jadi minta tolong digunakan dengan baik waktunya supaya kakak-kakak tidak terlambat dalam submit atau pengiriman pretest. Kemudian setelah pretest kita akan melakukan giat dinamika kelompok. Ya, di dalam dinamika kelompok ini nanti akan dikirimkan tabel untuk penggolongan masing-masing kelompok. Anggotanya siapa, kemudian silahkan didiskusikan pinrunya siapa untuk penggalang, kemudian pinsanya siapa untuk penegak. Kemudian hasil dari dinamika kelompok ini nanti linknya akan kami kirimkan melalui grup WA masing-masing golongan. Hasilnya silahkan kakak-kakak kirim ke link yang akan kami kirim. Hasilnya berupa diskusi kakak-kakak dalam dinamika kelompok tersebut, kemudian komitmen ya Kak Markus ya, komitmen kakak dalam kelompok tersebut, kemudian yel-yel masing-masing kelompok silahkan juga dibuat, didesain sedemikian rupa seindah mungkin. Hasilnya silahkan dimasukkan di dalam link yang sudah kami kirim nantinya di masing-masing golongan di dalam WA Group ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk pengiriman hasil ini adalah berupa link kakak-kakak ya, bukan videonya kakak-kakak yang dikirim, tetapi linknya saja. Sehingga silakan disimpan di dalam Google Drive masing-masing kelompok. Boleh pinrunya saja yang mengirim atau yang ditunjuk dalam kelompok tersebut ya. Kemudian hasilnya silahkan dikirim ke link yang kami kirim di masing-masing golongan. Demikian Kak Markus. Baik, terima kasih untuk Kak Lulu. Sekali lagi kakak-kakak setelah ini kakak-kakak akan mengikuti pretest. Kemudian waktu 60 menit gunakan dengan baik. Setelah itu seperti yang disampaikan Kak Lulu, silahkan berdinamika bersama dengan kelompoknya dengan tugas yang sudah disampaikan oleh Kak Lulu tadi. Mudah-mudahan menjadi lebih jelas. Perlu ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang mau bertanya berkaitan dengan dinamika kelompok dan komitmen? Kami beri kesempatan mungkin 2 pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya. Kalau sudah cukup berarti kita akan mengerjakan pretest. Kemudian nanti kita akan kembali setelah ini ya. Setelah istirahat siang untuk upacara pembukaan. Jadi nanti kakak berproses pretest, kemudian yang kedua bersama dengan kelompok membuat dinamika kelompok, membuat yel, kemudian menentukan nama regu, kemudian menentukan ketua regu dan sebagainya, dan komitmen. Setelah itu dikirim sesuai dengan yang disampaikan Kak Lulu. Kalau tidak ada pertanyaan. Oke, jelas? Oke, kalau jelas saya kira demikian. Terima kasih untuk kakak-kakak. Selamat mengerjakan pretest, kemudian selamat berdiskusi bersama dengan kelompoknya masing-masing. Kita akan berjumpa kembali nanti sesuai dengan jadwal setelah istirahat siang. Ya, kemudian nanti langsung kita akan upacara pembukaan pukul 1 siang. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, waktu Indonesia Barat tentunya ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya kira demikian, terima kasih, selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat, terima kasih. Sebuah perkemahan tentang praja yang cari pengalaman. Seminggu lama dia tak pulang, berkemah bersama teman-teman. Tapi ada saja kenangan yang membuat dia tak
cari gara-gara karena bahaya. Aku berpesan, jangan cari baper. Kalau lagi dibuat mending cari berbuat nahan lapar. Bisa-bisa nanti hatimu jadi deg-degan. Pulang ke rumah lalu pergi ke dokter. Sudah biasa terjadi di pertemanan, sama suka sama suka tapi tak tersampaikan. Makanya jangan cari gara-gara karena bahaya. Aku pun berpesan, jangan cari baper. Kalau lagi dibuat mending cari berbuat nahan lapar. Bisa-bisa nanti hatimu jadi deg-degan. Pulang ke rumah lalu pergi ke dokter. Jangan cari baper. Kalau lagi dibuat mending cari berbuat nahan lapar. Bisa-bisa nanti hatimu jadi deg-degan. Pulang ke rumah lalu pergi ke dokter. Indah yang kurasakan saat aku bertemu denganmu. Cinta yang kini ada telah bersemi di dalam jiwa. Kini cerita yang ada ternyata tak sebatas patok tenda. Semoga kan tetap terjaga. Kisah asmara tunas gelapa. Tak mungkin kan terlupa saat bersama di pantai kelapa. Kau genggam tanganku, bersandar di pundakku, serasa tak ingin waktu berlalu. Tak pernah terlupakan kisah asmara tunas gelapa. Ku berharap selalu kan tetap menyatu. Tunas gelapa saksi cinta kita. Kini cerita yang ada ternyata tak sebatas patok tenda. Semoga kan tetap terjaga. Kisah asmara tunas gelapa.
Tunas kelapa saksi cinta kita. Tunas kelapa saksi cinta kita. Jabatkan tanganmu untuk saling berkenalan. Getaran cinta kian terus membelenggu. Ku rasa ku telah jatuh cinta di perkemahan ini. Tak ku katakan besarnya rasa cintaku, dan kau pun tersipu malu, dan kau bahas cintaku pare dan kacu. Diam jadi saksi bisu, ku rasa ku telah jatuh cinta di bumi perkemahan. Biarkan cinta kita erat bagai simpul mati, misteri bagai sandi rumput, sekokoh bagai pioneering. Ku ingin engkau tahu besarnya rasa cintaku, menyala bagai api unggun, abadi seperti cikal di dadaku. Katakan besarnya rasa cintaku, kau pun tersipu malu, dan kau Anak-anak tunas bangsa, marilah kita bersama siapkan diri menyambut
Tenda, dengarkan curhatku tentang rasaku. Berdebar hati tak menentu, siang menjadi pikiran, malam menjadi impian. Berharap dia mengerti isyarat hatiku. Aku titik 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 strip strip titik strip titik strip sama kamu. Tenda tapi aku malu untuk ungkapkan rasaku. Malah tak enak tidur pun ku tak nyenyak memikirkan kamu. Berharap dia mengerti isyarat hatiku. Aku titik 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 strip strip titik strip titik strip sama kamu. Tenda, tahukah engkau kini badanku panas dingin tak menentu menahan rasa ingin jumpa kepadanya. Tenda, apa yang harus aku lakukan untuk obati rasa rinduku pada dirinya. Oh pada dirinya, oh pada dirinya. Berharap dia mengerti isyarat hatiku. Aku titik 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 strip strip titik strip titik strip sama kamu. Berharap dia mengerti isyarat hatiku. Aku titik 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 strip strip titik strip titik strip sama kamu. Sama kamu. Sama kamu. Sama kamu. Berawal dari ku tatap matamu dan kau jabatkan tanganmu untuk selalu berkenalan. Getaran cinta kian terus membelenggu. Ku rasa ku telah jatuh cinta di perkemahan ini. Kakak-kakak peserta KML yang terkasih, saat ini adalah waktunya untuk kakak-kakak melaksanakan tugas untuk KML pada hari ini yang kakak-kakak bisa dapat pantau di Google Classroom. Maka saat ini nanti Zoom akan kami berhentikan. Nanti kami akan buka lagi pukul 12:30 atau 12:30 untuk persiapan menuju acara atau kegiatan selanjutnya, yaitu upacara pembukaan. Nanti link akan dikirimkan yang baru di WA Group.
dari KML ini. Sekali lagi, saat ini kakak waktunya untuk melaksanakan tugas dari kegiatan KML ini yang kakak dapat pantau di Google Classroom. Nah, setelah ini Zoom akan kami berhentikan. Nanti kakak akan menerima link yang baru sekitar pukul 12.30 untuk persiapan upacara pembukaan. Demikian kakak, terima kasih. Salam sehat untuk semuanya. Salam Pramuka. Besarnya rasa cintaku. Nggak usah, nomor 7 aja langsung. Nomor 6 nggak usah ditulis. Ya.